proses berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, sosial, ekonomi, politik, dan kultural, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan. Pendidikan mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, karena dengan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dapat memberikan multiplier efek terhadap pembangunan perekonomian. Isu mengenai sumber daya manusia, human capital, sebagai input pembangunan ekonomi, mencoba menjelaskan hubungan antara pendidikan dengan pembangunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan. Dalam teori human capital berpendapat bahwa pendidikan adalah sebagai investasi sumber daya manusia yang memberi banyak manfaat, antara lain: poin A, kondisi kerja lebih baik dapat diperoleh. Poin B, produksi dapat diefisiensikan. Poin C, kesejahteraan dapat diperoleh dengan pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan merupakan investasi penting dalam menghadapi masa depan dunia secara global. Untuk itu, pendidikan harus dapat menyiapkan generasi muda abad ke-21 yang unggul, berdaya saing tinggi, dan mampu bekerja sama guna mencapai kemakmuran bagi setiap negara dan dunia. Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas pada tahun 2045, pemerintah sangat berperan meningkatkan sumber daya manusia atau SDM yang memiliki attitude, skill, pengetahuan, dan berkarakter. Melalui lembaga pendidikan dan program pendidikan 9 tahun, hal tersebut diharapkan dapat mendorong negara Indonesia menjadi 7 negara dengan perekonomian lebih baik. Dalam rangka membangun ekonomi, tingkat pendidikan perlu dikembangkan sebab poin A, dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan lebih tinggi memungkinkan masyarakat akan lebih rasional dalam pemikiran dan bertindak di dalam mengambil keputusan. Poin B, dengan mempelajari perkembangan pengetahuan teknis melalui pendidikan, masyarakat akan memimpin dan menjelaskan roda perusahaan modern beserta kegiatannya. Poin C, dengan memperoleh pendidikan yang baik, akan menjadi stimulus menciptakan pembaharuan bidang ekonomi serta aspek kehidupan lainnya. Hakikat seorang manusia tidak hanya diperhatikan keahliannya. Sebagai yang dipahami umum selama ini, tetap ada hal yang lebih penting diperhatikan, yaitu moral dan etika serta religiusnya. SDM yang bermutu adalah yang mempunyai dan menguasai iptek dan imtak yang tinggi. Poin A, investasi peningkatan mutu sumber daya manusia tidak dapat dilakukan secara instan, perlu waktu yang cukup lama. Investasi ini sebenarnya mirip dengan investasi dalam bidang produksi sebuah perusahaan, yaitu harus dipertimbangkan manfaatnya atau rate of return. Untuk itu perlu analisis lebih mendalam tentang biaya atau cost benefit analysis. Biaya yang dimaksud di sini adalah biaya yang dikeluarkan untuk sekolah dan opportunity cost dari sekolahnya bila mereka tidak sekolah. Sedangkan manfaat merupakan penghasilan atau return yang diterima di masa depan setelah selesai sekolah. Misal PT Adaro 2000 menganalisa tentang biaya peluang atau social opportunity cost merupakan biaya yang ditanggung oleh masyarakat secara keseluruhan. Hal ini sebagai akibat adanya suatu keinginan pribadi untuk sebuah pendidikan yang cukup mahal. Yang sebenarnya, jika dana yang besar tersebut digunakan hal yang lain tentunya akan lebih produktif. Poin B, konsep manusia seutuhnya Norsyok. Dalam bukunya yang berjudul Pengantar Dasar Pendidikan 1980 dikatakan bahwa di era pembangunan diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas secara utuh. Konsep manusia yang utuh menurutnya: 1. Mempunyai potensi yang terus berkembang, yaitu A. Secara fisik, panca indera sehat dan normal, potensi jasmania. B. Inteligensi, akal dan rasionya normal, potensi pikir. C. Perasaan dan emosi terkendali, potensi rasa. D. Keinginan, kemauan, hasrat, dan kehendak serta kecenderungan nafsu terjaga, potensi karsa. E. Imajinasi dan fantasi serta kreativitas berjalan lancar, potensi cipta. F. Kualitas pribadi seseorang ditentukan dari kemampuan menghasilkan kerja, potensi karya. G. Mempunyai kesadaran dan yakin akan cita-cita dan tujuan hidupnya. 2. Pendidikan dalam pembangunan
telah diuraikan bahwa pendidikan mempunyai peranan dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan dan menjadi titik sentral pembangunan. Manusia yang berkualitas memiliki keseimbangan antara tiga aspek yang ada padanya, yaitu aspek pribadi sebagai individu, aspek sosial, dan aspek kebangsaan. 3. Upaya meningkatkan kualitas manusia sebagai makhluk sosial. Moediono dalam buku Dasar-Dasar Kependidikan 1986 memukakan bahwa aktivitas belajar dalam rangka menghadapi perubahan yang cepat di dalam masyarakat diperlukan kemampuan A. Akses informasi yang cepat. B. Kognitif yang terampil dan tinggi. C. Memecahkan masalah dengan menggunakan strategi. D. Menentukan tujuan yang ingin dicapai. E. Melakukan evaluasi belajar secara mandiri. F. Motivasi belajar. G. Memahami diri sendiri. 4. Kualitas manusia dalam aspek kebangsaan. Eksistensi kebangsaan nasional perlu dipertahankan dengan berbagai cara, antara lain memupuk identitas nasional pada generasi muda, menanamkan kesadaran nasional. Nasionalisme sebagai ideologi perlu menjiwai setiap warga negara yang wajib secara moral komitmen dengan loyalitas penuh pengabdian diri kepada kepentingan negara. Kartini-Dirjo 1993. Prinsip nasionalisme sebagai tujuan pendidikan yaitu A. Didasarkan pada proses sejarah asal solidaritas yang tinggi melampaui solidaritas lokal, nasional dan etnis menjadi rasa kesatuan dan persatuan. Nilai B. Poin B. Setiap orang dilindungi hak asasinya, meliputi kebebasan berpendapat, berkelompok yang dihayati penuh tanggung jawab atau liberty. Poin C. Persamaan kesempatan hak dan kewajiban atau equality. Poin B. Hak pribadi berupa milik, kontrak, pembebasan dari ikatan komunal, dan primor yang dilindungi oleh hukum. Poin E. Secara individu maupun kelompok membutuhkan rangsangan dan inspirasi dalam rangka membantu prestasi hasil kerja atau performance. Manusia sebagai subjek membangun berperan aktif dalam pembangunan dan berperan sebagai pengguna, pelaksana, dan sekaligus sebagai pelawan. Selanjutnya dalam uraian berikut ini akan dibatasi pada peran manusia dalam rencana pendidikan dan pengawasan pembangunan pendidikan. Rencana pendidikan adalah kegiatan memandang ke depan dalam menentukan kebijaksanaan, prioritas, biaya, dan sistem pendidikan yang diarahkan kepada kenyataan, ekonomi, dan politik. Untuk mengembangkan sistem itu sendiri dan untuk kebutuhan negara murid-murid tinggi 1984. Pada lingkup lebih luas, setiap lembaga tentu mempunyai tujuan, baik tujuan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Agar tujuan tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien, upaya untuk mencapai tujuan itu perlu direncanakan sebaik-baiknya. Dalam hidup berbangsa dan bernegara secara makro, kita mempunyai tujuan jangka panjang, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita mempunyai rencana pembangunan jangka panjang selama 25 tahun, rencana pembangunan jangka menengah selama 5 tahun, dan rencana pembangunan jangka pendek selama 1 tahun. Sejak tanggal 1 April 1995, kita telah memasuki pembangunan jangka panjang kedua. 5 tahun pertama, pembangunan jangka menengah, serta pembangunan jangka pendek tahun pertama.